Jadi, PDIP yang baru aja kemarin ditinggalkan oleh semua parpol yang bergabung ke Kipres, sore ini mendadak jadi bisa mengusung calonnya sendiri. Ahok apa Anies? Ya Ahok lah, ngapain juga PDIP harus mengusung Anies Baswedan yang bukan kader partainya. Setelah ada keputusan MK bahwa setiap partai politik bisa mengusung calon kepala daerahnya walaupun kursi DPRD-nya kurang. Ini kesempatan emas buat PDIP untuk memajukan Ahok di Jakarta. Bukan malah memajukan Anies. Guys, ada jenderal. Ada dua kemungkinan yang paling besar hasil dari rapat Badan Legislasi DPR ini, guys. Yang pertama, ya, ini yang pertama. Undang-undang Pilkada yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi itu berlaku 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia, guys. Karena memang partai-partai non-parlemen itu tidak diakomodir di dalam pemilihan kepala daerah. Jadi kenapa Ajeng harus panik? Kan yang di prank bukan gue. Ganjar takut apabila Anies Baswedan diusung oleh PDIP maju ke Pilgub Jakarta 2024. Dimulai dari abah burkunnya habis mandi sepah dibuang gitu ya kan muka tembok. Terus kemarin dia juga yang bilang tidak semua orang tahan menjadi oposisi alah kentut. Maka alami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Ya, di channel kesayangan kita, Sirait Media. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas anak abah. Anak abah ya. Ya, ini guys, anak abah ini senang sekali dia ya. Soalnya dipanggil ke kantor PDI tadi kemarin ya. Ya. Di sini dia menjadi bakal calon gitu ya. Gubernur gitu ya, ditemani dengan Masiton. Ya kan? Dan juga kader-kader PDIP. Di balik ini teman-teman, undang-undang pilkada PDI kan itu terancam ya, tak bisa usung calon di Pilgub Jakarta. Ada apa lagi nih baru ini apa? Apakah si anak abah ini akan kecewa? Ini detik-detiknya kawan-kawan. Detik-detik kekecewaan apa kegembiraan? Ya kan? Soalnya gubernur yang akan diusung oleh calon gubernur yang akan diusung oleh PDI itu adalah antara A. Pokoknya antara A. Tapi kita nggak tahu Ahok apakah Anies. Ya teman-teman, ini kita bisa gagal fokus sih gitu. Pokoknya ada yang pulang kampung, ada yang senyum-senyum. Oke, tanpa berlama-lama kita saksikan dulu video berikut ini. Ini Anies kayaknya ini. Gubernur, belum nonton aku nih guys. Gubernur. Dulu presiden ya kan, sekarang gubernur. Nanti apa ya? RT gitu. Aduh. Iya Anies.
Dulu presiden, sekarang gubernur. Nah, diubah lagi presiden. Gubernur, presiden. Apa sih spesialnya menurut kalian ya Anies ini guys? Kalau aku belum spesial menurut aku ya guys. Tapi anak-anak Abah, waduh, sangat gimana gitu ya ketemu Abah Anies. Tapi kalau aku lihat-lihat belum masuk ya untuk apa? Untuk saya puja-puja gitu ya guys. Benar-benar istimewa Mahkamah Konstitusi, benar-benar di luar dugaan banyak orang. Waduh. Ternyata MK telah memutuskan bahwa untuk Jakarta pada khususnya, parpol dengan perolehan kursi DPRD minimal 7,5% diperbolehkan untuk mengusung cagup dan cawagupnya sendiri. Jadi, PDIP yang baru aja kemarin ditinggalkan oleh semua parpol yang bergabung ke Kimples, sore ini mendadak jadi bisa mengusung calonnya sendiri. Bukan cuma PDIP, kemarin ya. bahkan semua parpol yang ada di Kimples, mulai dari Demokrat yang cuma 8 kursi sampai dengan PKS yang 18 kursi, mereka semua bisa mengusung calonnya masing-masing. Jadi, terus ngapain kalian semua pada gabung jadi Kimples? Ketika sekarang kalian semua bisa maju sendiri-sendiri dengan partai kalian. Jadi sekarang kalian mau ikut aturan MK dan menjadi parpol yang berdaulat, atau tetap ikut aturan Kimples dan jadi partai jajahan? Ironis bahwa ketika kulit luar kalian semua sudah terbuka dan warga Jakarta bisa melihat jelas tabiat dan watak asli kalian yang haus kekuasaan, hanya berselang 1 hari kemudian MK mengubah peraturannya. Ini artinya kalian semua kena prank. Tapi yang paling ironis adalah PKS, partai yang selama ini berjuang bersama dengan kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan. Hanya berselang 1 hari setelah wujud asli kalian terlihat, hanya 1 hari setelah para simpatisan dan bahkan akar rumput kalian beramai-ramai meninggalkan kalian, ternyata sebenarnya kalian tidak perlu meninggalkan kami, hanya demi janji dapat posisi wakil gubernur bersama Ridwan Kamil. Ya lebih mending daripada angkat orang. Jadi korban prank terbesarnya, korban yang paling epic adalah Ridwan Kamil. Andai dia tahu bahwa Anies Baswedan masih ada peluang untuk maju sebagai lawan dia di Pilgub Jakarta, maka pasti RK nggak akan mau disuruh meninggalkan Jawa Barat. Dan terakhir kepada calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, tugas kalian sebagai boneka sudah selesai. Selanjutnya silahkan kalian selesaikan masalah hukum pencatutan KTP yang kalian lakukan. Salam Smart Antitesa 24. Ahok apa Anies? Ya Ahok lah, ngapain juga PDIP harus mengusung Anies Baswedan yang bukan kader partainya. Setelah ada keputusan MK bahwa setiap partai politik bisa mengusung calon kepala daerahnya walaupun kursi DPRD-nya kurang. Ini kesempatan emas buat PDIP untuk memajukan Ahok di Jakarta. Bukan malah memajukan Anies yang bukan kadernya. Aku setuju ya. Kalau Ahok maju, aku setuju. Udah kalah, bukan kadernya lagi. Kalau memajukan Ahok sekalipun kalah nanti, kalah terhormat, sudah berjuang di Jakarta bisa-bisa kan begitu. Kalau anak Arbah nggak perlu partai politik, itu kata anak Arbah itu. Iya, kata anak Arbah. Anies tidak butuh partai, partai yang butuh Anies. Giliran ditinggalin PKS pada mewek, tinggalin PKB, Nasdem, nangis, cicing, carurik, ya kan? Sekarang nyerempet pengen diusung PDIP, biar makin seru pilkada Jakarta. Ahok, Ridwan Kamil, sama Suswono, sama Dharma Kun, udah itu aja beres. Jangan ada Anies, ntar pada sholat tengah jalan lagi. Waduh, sholat tengah jalan. Iya, kayak begituan itu. Itu yang bikin kita bete memang ya. NKRI harga mati. Anies gagal. Anies gagal mading. Anies gagal mading. Dibaca anak-anak ya. Revisi lagi. Anak-anak jenderal. Syarat baru pilkada potensi cuma buat partai non parlemen. Mantap, guys. Hari ini anggota Dewan, DPR RI, wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita semua sedang mengadakan rapat untuk menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi dengan merubah undang-undang pilkada tersebut.
Guys, ada jenderal. Ada dua kemungkinan yang paling besar hasil dari rapat Badan Legislasi DPR ini, guys. Yang pertama, ya, ini yang pertama. Undang-undang Pilkada yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi itu berlaku 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia, guys. Karena memang partai-partai non-parlemen itu tidak diakomodir di dalam pemilihan kepala daerah. Bukan juga tidak diakomodir ya, kurang diakomodir. Jadi ini bisa menjadi patokan partai-partai non-parlemen mengajukan calonnya. Jadi nggak terlalu berat. Seperti itu, guys. Ya, jadi guys, sebenarnya rapat DPR hari ini bukan menganulir keputusan MK, tapi memperjelas keputusan MK itu agar pilkada ini berjalan lancar, ya kan? Nah, Abah Anies, siap-siap ya Abah Anies. Kalau diberlakukan 2029, inti tidak bisa nyalon. Kalau ini juga yang diberlakukan, inti itu jadi bisa nyalon, ya kan? Jadi inti jangan seneng dulu. Waktu ditelepon sama ketua Partai Buruh Said Iqbal, Nis, kita menang Nis. Suara lu aja berapa? Ya kan? Udah senang-senang dulu, ya kan? Ya guys ya. Jadi ini kemungkinan besar adalah ini yang diputus oleh Badan Legislasi DPR. Anak-anak jenderal, dukung terus Ridwan Kamil untuk menjadi Gubernur Jakarta. Pum, 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 meledak bos. Apa? Ajeng panik. Sini. Udah baca berita terbaru hari ini belum? Para majreng balik revisi Undang-Undang Pilkada. PDIP terancam tidak bisa usung calon di Pilgub Jakarta. Jadi guys, dalam rapat hari ini di DPR RI, hari Rabu nih ya, 21 Agustus 2024, Badan Legislatif DPR RI tidak menerapkan seluruh putusan MK, tapi mengkompilasi putusan MK dengan aturan yang sebelumnya ada. Pasal 40 di ayat 1 soal syarat batas kursi yang tadinya diubah oleh putusan MK kemarin tuh dikembalikan lagi oleh Badan Legislatif DPR RI. Jadi partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD. Jadi dalam putusan MK kemarin PDIP berpeluang untuk mengusung calon di Pilgub Jakarta sebab dengan jumlah DPT 7,5% suara. Nah, PDIP lolos tuh kalau kemarin. Tapi dengan adanya kesepakatan Badan Legislasi hari ini nih di DPR RI, PDIP terancam untuk tidak bisa mengusung calon lagi. Sebab jumlah kursi PDIP di Jakarta hanya 15. Sementara batas minimalnya 22 kursi. Sedangkan PDIP sudah tidak punya parpol yang bisa diajak koalisi karena 12 parpol sudah merapat ke Kimpres untuk mendukung Ridwan Kamil. Jadi kenapa Ajeng harus panik? Kan yang di-prank bukan gue. Ganjar takut apabila Anies Baswedan diusung oleh PDIP maju ke Pilgub Jakarta 2024. Jadi baru-baru ini ketika diwawancarai oleh para wartawan, Ganjar menyebut bahwa dia lebih memilih untuk mengusung kader-kadernya dari PDIP untuk maju ke Pilgub Jakarta 2024. Ya, memang benar sih apa yang disampaikan oleh Ganjar. Namun kalau kita lihat orang luar ya kan, akan menemukan celah apa maksud yang diinginkan oleh Ganjar. Karena Ganjar tahu jika Anies Baswedan diusungkan oleh PDIP dan masuk ke PDIP, artinya reputasinya bisa terganggu untuk bisa mencalonkan diri di Pilpres 2029 nanti. Jikalau Anies benar-benar maju dan menang di Pilgub Jakarta, gak bakalan menang walaupun 2029, aku yakin lah ya. Dia akan diusung oleh PDIP di Pilpres 2029 nanti. Dan Ganjar akan disisihkan. Itulah mengapa Ganjar tidak mau Anies Baswedan masuk ke PDIP. Ini anggota DPR ya, Badan Legislatif yang dari tadi sibuk banget ya, rapat ya, menyengsarakan rakyat ya. Tujuan lu dipilih oleh rakyat apa sih? Mensejahterakan rakyat, aspirasi rakyat, bukannya aspirasi para bangsat.
Bisa-bisanya kalian yang punya ijazah tinggi ya, kalian yang orang pinter itu katanya ya, dibodohi ya, dikungkung, diginiin hidung kalian sama oknum ya, oknum haus akan kekuasaan demi melanggengkan ya anggota keluarga atau golongannya. Mau panik mana? udah ya. Kena prank. Diambil kali isi otak lu pada kalian. Siap-siap aja kalian akan menerima kemarahan rakyat ya, dan Tuhan juga Rakyat akan mengutuk kalian yang terlibat terhadap pengangkangan demokrasi yang mencederai kemerdekaan bangsa. Akhirnya kekhawatiran kita tentang kena prank lah upaya semuanya. pembegalan putusan MK oleh Balik DPR RI terbukti. Jadi Balik DPR RI mengaborsi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, final dan mengikat, dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang setahu saya sebenarnya tidak ada di dalam prolegnas. Jadi begitu putusan MK keluar, ada kekuatan di DPR yang kemudian menggalang revisi Undang-Undang Pilkada itu untuk membatalkan putusan MK. Ini adalah penggunaan kekuasaan yang sangat telanjang, sehingga lembaga seperti DPR RI malah digunakan untuk melawan putusan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi beginilah demokrasi kita hari ini. Mereka tetap ingin banyak kotak kosong, mereka tetap ingin anak dengan otak kosong tetap hanya melawan kotak kosong. Guys nih. Jadi itulah kondisi kita hari ini. Silakan Anda nilai partai-partai yang mendorong proses perlawanan terhadap MK ini. Apakah memang mereka adalah partai-partai yang berpikir untuk rakyat atau tidak? Seharusnya Balik itu main cepat mengeluarkan undang-undang terkait urusan-urusan rakyat, petani, nelayan, buruh, kaum miskin, ya, para pensiunan dan sebagainya. Kok malah bikin undang-undang baru untuk melawan putusan MK? Sungguh tidak masuk di akal, sungguh sangat telanjang perlawanan moral dari Balik DPR RI tersebut. Bukan perlawanan moral, perlawanan politik. Mohon maaf ya. Jadi silakan rakyat Indonesia menilai sendiri dan silakan bersuara dan bersikap sendiri. Inilah demokrasi kita hari ini. Demokrasi tirani, diktator mayoritas, dan menghamba pada dinasti kekuasaan. Begitu saya kira, silakan Anda semua bersikap bagaimana baiknya. Merdeka! Sumpah ini kocak banget nih, anak abah, lihat nih anak abah, jalan buntu Anies menuju pilkada pupus, tiket habis diborong untuk Ridwan Kamil. Dan ini yang dilakukan anak-anak abah, masa pendukung Anies geruduk markas PKS, syukurin. Mana lu anak abah yang bilang abah? Aduh. Ya sekarang abah lu jadi game to the bell politik. Kalian perhatikan ya, koalisi perubahan Abah Burkun itu satu persatu penjilat ludah sendiri. Dimulai dari Abah Burkunnya habis manis sepah dibuang gitu ya kan, muka tembok. Terus kemarin dia juga yang bilang tidak semua orang tahan menjadi oposisi, alah kentut. Makanya anak-anak Abah yang self-claiming cerdas, politik itu nggak ada musuh, nggak ada lawan. Semua demi kepentingan mereka. Makanya aku paling sama orang-orang yang memanfaatkan agama demi kekuasaan. Dan puncak komedinya adalah ini barusan posting nih. Ada potensi PDIP dukung Anies di Pilgub Jakarta. Waduh, ini seru banget kalau bisa terjadi. Nggak sabar sama kadrun-kadrun anak-anak abah yang menjilat ludahnya sendiri seperti Abah Burkun. Ridwan Kamil dan Suswono resmi menjadi Cawagup Jakarta. 12 partai bos, nggak tanggung-tanggung. 80% pasti menang. Walaupun saya nggak bisa ikut memilih karena KTP udah Jawa Barat. Udah pindah KTP. Cuma bisa kirim doa lah buat Ridwan Kamil dan Suswono. Semoga Jakarta maju. Jaga Persatuan, jangan boleh lupa ngopi. NKRI harga pagi. PDI minta Anies Baswedan jadi kader jika mau diusung sebagai cagup Jakarta. Wah. Ya, aku sempet bingung nih kawan-kawan, dan aku heran nih kawan-kawan. Ya, aku tidak tahu lah ya. Ini
dan bertanya-tanya. Yang aku mau tanya ini, demo-demo ini sebenarnya di DPR itu ketuanya siapa ya? Bukannya dari PDIP ya? Aduh. Hidup ini ya. Yang paling banyak kursi kan PDIP. Kalau nggak salah ya, kawan-kawan. Jadi gimana nih? Coba kalian komen lah nanti ya. Aku bingung. Ya, kembali lagi nih ke anak abah nih ya. Nah, anak abah ini kayaknya kena prank nih kawan-kawan. Kena prank lagi. Di video tadi aja tuh dia baru 1 hari senang. Gagal lagi pupus. Pupus lagi cintaku. Pupus lagi harapanku. Anak abah. Lagi pula teman-teman, kalau sebenarnya memang benar-benar lolos ya, bisa PDIP mencalonkan partainya ya, apakah PDIP mau usung anak abah ini? Enggak lah, pasti diusung. Kemarin udah ketemu sama Marsinton 4.000 ya. Saya itu bingungnya teman-teman. Dan apakah Ahok setuju dengan Ibu Mega, apakah juga mengusung Anies? Tadi dia udah ngomong juga ya, Anies udah ngomong ya, saya salut sama PDIP konsisten ini menjaga konstitusi ya, tetap gitu ya, tetap teguh. Padahal semuanya punya kepentingan kawan-kawan. Ya, punya kepentingan gitu. Anies pengen dicalonkan ya kan, terus PDIP ya kalau bisa mengajukan, ya itulah, semua punya kepentingan. Anies juga mulutnya bagus banget ya di depan kader-kader PDIP. Kita akan mengusungkan ya kan. Nah, kembali lagi nih, aku rasa nih mereka ini akan bentrok di dalam kalangan partai ini. Ya, Ahok dengan Anies kan tahu sendiri teman-teman, bagaikan api dan air, nggak bisa bersatu. Ini ibarat seperti arus sungai dengan semburan lava yang menggambarkan dua kekuatan yang sangat berbeda. Perbedaan yang sangat jauh dan tidak dapat disatukan. Nih contoh ya. Kalau teman-teman tanya, gimana Bang Leo, kok bisa ngomong kayak gitu, nggak bisa disatukan? Iya, saya kasih tahu teman-teman. Bayangkan nanti kalau Anies diterima ya, misalnya nih PDIP usung Anies, ya kan, terus Ahok kampanye, ya dong dia bantu. Ahok pasti ngebantu kampanye di panggung gitu kan. Mari kita menangkan Anies. Ya, kita menangkan Anies ya. Siap kata wong rakyat ya, wong cilik. Oh gitu kan. Oh ya, dia kerjanya bagus.
Hah? Ya kan? Iya, bingung. Sedangkan di jejak-jejak digital kan udah masih ada teman-teman. Bagaimana mereka itu berlawanan gitu kan? Adu ada kreativitas, adu ini gitu kan? Apa yang dibangun oleh Ahok sebelumnya dihancurin lagi. Apa yang udah dibuat namanya bagus gini diganti lagi namanya. Sama si Abah ini, anak Abah ya. Nah, yang kedua teman-teman, ketika diwawancara lah sama jurnalis wartawan, Pak Ahok lagi kampanye Anies ya untuk pemenangan ya. Yo, Pak Ahok, coba berikan sedikit wawancaranya, masukannya gimana? Kenapa harus rakyat Jakarta memilih Anies? Dia mau jawab apa teman-teman? Masa dia bilang Anies itu kerjanya bagus? Ya nggak mungkin kan teman-teman. Pasti bagaikan minyak dan air gitu. Gimana ya Ahok bisa mungkin Ahok bisa marah-marah itu. Tim suksesnya Anies kan suruh Ahok dong promosiin. Mungkin Ahok kabur kali langsung. Ya, singgung kerjaan serba salah. Dulu gua rival. Dulu gua jelek-jelekin. Sekarang gua bagus-bagusin. Hancur. Sebenarnya ini bukan kocak sih menurut gua ya, teman-teman. Ini geli aja gitu, geli. Serba salah. Dan gue yakin kalau misalnya PDIP pun bisa mengusung calon gubernur ya. Maksudnya diterima gitu ya, bisa mengusung yang 7,5% itu di Jakarta ya. Aku yakin sekali tidak akan mengambil anak Abah. Aku yakin tuh teman-teman. Kalian yakin nggak? Tanggal 27 nih akan dideklarasikan. Ya, komen di bawah ya teman-teman. Komen kalian akan membuat sejarah baru di channel Sirait Media. Kekocakan, kelucuan ini ya untuk Pilkada DKI Jakarta. Karena aku tahu teman-teman pasti banyak pertentangan ataupun musuh-musuh Anies gitu ya. Ya. Di PDI banyak pasti. Itu banyak kader-kader PDIP juga kayaknya nggak terima. Tapi nggak tahu lah ya, karena kan lobby-lobbyan Anies ini paten kali. Dia bisa menghipnotis dalam 5 menit seseorang itu gitu ya, dengan kosakatanya, nadanya, gesturnya, dan belayannya ya. Yang pasti keharmonisan yang dibangun. Ya begitulah teman-teman ya. Kalian coba komen apa yang harus kalian komentari. Komen lah ya. Komen tentang Ahok dan Anies. Siapa yang diusung oleh PDIP. Ini sama-sama
Aduh, malah dangdutan ya kan. Ya, komentarin lah, karena pening juga pak lagu ini kawan. Sudah, saya persilahkan nih, saya persilahkan kolom komentar, kalian komen di bawah. Udahlah ya, udah ya teman-teman ya, udah capek ketawa mulu di hari Minggu ini. Happy Sunday. Oke teman-teman, jangan mau kita diajak demo dan sebagainya, dan juga tetap jaga persatuan Indonesia teman-teman. Kita jangan mau tergiring pada opini-opini yang gak jelas ya teman-teman. Saya mau ingetin aja gitu buat teman-teman si Right Media ya, jangan mau kita dipecah belah gitu ya. Persatuan dan kesatuan bangsa kita ini, selalu bijak dalam berbuat, waspada dengan adu domba ya, yang mana mereka tidak ingin Indonesia maju. Mana nih ketawanya? Tak ingin Indonesia tentram dan damai. Buang jauh-jauh sifat iri, dengki, apalagi menghina. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.